Yuk mulai. Udah live? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini kalian? Baik. Alhamdulillah. Nah, kita bertemu lagi pada pertemuan melanjutkan pertemuan yang lalu ya. Karena beberapa hari yang lalu kita sudah melakukan pertemuan di semester 2. Sebelumnya Ibu akan silakan bikin doa dulu juga. Kita bikin doa dulu. Siap, sikap baca doa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya. Ini kelihatannya kelas kita sudah bersih, kemudian sudah rapi juga, jadi kita bisa melanjutkan ke pembelajaran. Sekarang hari ini kita meneruskan pertemuan kita yang lalu. Nah, sebelumnya Ibu akan tayangkan dulu lagu dari Sabang sampai Merauke. Di antara kalian sudah semuanya tahu lagu ini? Tahu. Ibu nanti akan setel. Silakan kalian ikuti sebagai bukti bahwa kita itu memiliki rasa nasionalisme yang tinggi ya. Kita harus tahu lagu-lagu wajib nasional ya, karena dengan perkembangan teknologi ini ya kadang-kadang kita melupakan hal-hal yang dianggap penting tapi dianggap tidak penting. Silakan bukan ini lagi dari Sabang sampai Merauke, silakan kalian berdiri ya. Semuanya mengeluarkan suara ya.
mengetahui tentang keberagaman gender atau belum? Nah, Ibu akan memberikan pertanyaan pemancing kepada kalian. Apakah di Indonesia terdapat keberagaman? Ada? Yang kalian ketahui apa keberagamannya? Suku, agama, bahasa, apa lagi? Ya, budaya. Nah, ada yang bisa menambahkan? Sebetulnya ada. Ras. Tuh, apa lagi? Ada lagi? Ya, betul. Tuh ya, itu keberagaman yang ada di Indonesia. Jadi kita itu memiliki keberagaman, tapi walaupun negara kita itu beragam, bukan berarti kita membatasi atau membuat kita terpecah belah. Nah, jadi sesuai dengan semboyan negara kita, ya. Apa? Artinya apa? Beda-beda, tetapi tetap satu tujuan. Betul ya. Nah, apakah kalian pernah melihat keberagaman dalam kehidupan sehari-hari? Nah, di lingkungan kalian ada? Seperti keberagaman apa yang kalian ketahui sehari-hari? Gender. Betul, apa lagi? Agama. Kita ada yang agamanya berbeda? Ada. Apa lagi? Budaya. Ya. Ya, itu contoh yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari tentang keberagaman. Nah, dari pertanyaan pemantik tadi yang disampaikan, ternyata kalian sudah sebagian besar sudah mengetahui tentang keberagaman. Tuh. Baiklah, sebelum Ibu melanjutkan ke materi, kita harus tahu dulu apa sih tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan hari ini. Ya, sampai di mana, bagaimana batasannya. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Yang pertama, dan itu ya itu sudah tulis di situ materinya tentang keberagaman gender. Nah, setelah nanti kalian mengikuti pembelajaran hari ini, maka diharapkan pertama peserta didik mampu mengidentifikasi keberagaman gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan tepat. Jadi mengidentifikasi seperti yang nanti ada di LKPD ya. Itu nanti bagian LKPD ke tiap-tiap kelompok sesuai dengan tujuan pembelajaran hari ini. Yang kedua tujuannya peserta didik dapat menganalisis kesetaraan dan membangun kesadaran gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kalian harus menganalisis kesetaraan dan membangun kesadaran gender. Nih, ya. Bagian yang ketiga, peserta didik dapat membandingkan keragaman gender pada zaman dahulu ataukah tradisional dengan zaman sekarang. Jadi kan ada perbedaan, ya. Zaman dulu dengan zaman sekarang itu ada perbedaan, ya. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat mendesain poster, printing atau heat mapping dengan menggunakan aplikasi ataupun karton tentang keberagaman gender dengan tepat. Nah, tentunya ini untuk tujuan yang keempat, ya. Untuk tujuan yang keempat itu mendesain nanti kalian karena kita mulai pembelajaran hari ini itu dengan menggunakan project based learning, tentunya harus ada produk yang dihasilkan. Maka ini dituangkan dalam tujuan pembelajaran yang keempat. Nanti kalian sama Ibu silakan memilih mau membuat produknya itu mau membuat apa. Ya, setiap kelompok nanti kalian diskusikan. Ya, tentunya nanti sesuai dengan LKPD yang akan Ibu bagikan ke kalian. Ya, itu tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan sekarang. Ya.
silakan cuma dua nomor. Soalnya juga nanti membagikan ininya, tes diagnostiknya kalian tulis langsung di kertas ini ya. Untuk apa tes diagnostik? Untuk apa tes diagnostik? Untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Ya, itu tadi. Nih, oke, bagikan berapa orang? Kamu 1, 2, 3, 4, 5 ya. 2, 3, 4, 5. Mereka berapa? 5. 1, mereka 2, 3, 4, 5. Sini, ambil sini. Berapa? 5 ya? Nih, 3. Cukup. Bisa ini di sini aja. Kecil. Jadi 2 barisan. 6, 2, 3, 4, 5. Kelompok ini sini. Berapa ini kalau ini 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok sini. Kelompoknya kelompok ini berapa kan? 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 6. Ini kelompok 6 siapa perwakilan? Berapa orang? 5 kali 5. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan dikerjakan tes diagnostiknya ya. Itu nanti akan lihat kemampuan awal kalian sejauh mana tentang beragama. Silakan tulis langsung di situ jawabannya. Nanti 2 menit cukup ya. 2 menit cukup. Nanti ketua kelompoknya yang mau sini, tidak usah semuanya ke sini. Kumpulkan di ketua kelompok yang mau di sini mengumpulkan. Ya, kenapa? Nama di atas, beri nama di atas. Lupa itu tadi ya, udah mencantumkan nama. Maka nama dengan kelasnya di atas. Ini jangan tulis nama kelompok, nggak apa-apa karena ini perorangan saja. Kenapa? Iya, nggak apa-apa. Yang penting dibaca sama ibu. Kalau misalnya tidak muat, tidak cukup, misalnya boleh ke belakangnya. Yang penting diberikan keterangan. Misalnya lanjutan nomor 1. Ya. Sudah dicip? Ya, silakan kalau sudah di ketua kelompok atau kelompok yang di depan mengumpulkan.
berdua-dua itu berisik, yang belum beres aja. Ah, shit. Melayani pengunjung dan mendampingi peneliti dalam mendapatkan informasi merupakan salah satu pekerjaan saya sebagai staf museum di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terbitnya regulasi terkait kesetaraan gender di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membuat saya semakin produktif dan dapat berpartisipasi penuh dalam bekerja. Di sela waktu saya bekerja, saya teringat percakapan antara ibu dan anak pagi tadi. Waktu menunjukkan pukul 4 sore, saatnya saya bergegas untuk pulang. Iya Bu, ngomong-ngomong saya tadi dengar percakapan ibu sama anak ibu. Oh, ya dari pagi. Iya, kalau menurut saya sih laki perempuan itu sama aja. Jadi lebih baik anak ibu kuliah saja. Sampai biayanya. Emang gampang kayak orang masuk ke kamar mandi, murah. Sekarang kan sudah banyak beasiswa Bu. Pendidikan itu nomor 1. Oh gitu ya? Oh, ya nanti saya tonton dari sini ya berangkat dah. Ya, mari Bu. Makasih ya. Kan itu video sekilas tentang kesetaraan gender. Kita ibu tambahkan dengan video pembelajarannya juga. Nah, ini ya tentang kesetaraan gender. Ini mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan kata gender. Nanti silakan kalian kalau ada hal-hal yang memang sangat penting boleh dicatat untuk nanti kamu mengisi LKPD ya. Boleh kalau ada hal yang memang sangat penting juga saja. Lihat soal yang belakang. Nih, ini gambar apa? Gambar apa ini? Ini nih. Nah, keberagaman. Ini menggunakan keberagaman dalam apa ini kira-kira? Ya? Iya, dari berbagai daerah, dari berbagai suku. Ya, dari berbagai suku ini, ya keragaman seperti inilah apa gambarannya. Ya. Ini itu ada menggunakan apa? Ada yang dari mana itu? Menggunakan ada Sunda, ada yang dari Jawa, macam-macam ya. Inilah gambaran sekilas tentang keragaman. Ya, nah seperti tadi di awal itu disampaikan dalam penelitian kemarin tadi bahwa keragaman yang ada di kita itu seperti keragaman suku, kemudian ya apa lagi agama ya, kemudian ras seperti itu. Nah dalam keragaman nanti kadang-kadang suka ada yang apa memikirkan atau bertanya apa sih suku misalnya ya, perbedaan antara suku yang membedakan antara suku yang satu dengan suku yang lain. Karena kalau dilihat dari ini, dilihat dari budaya pakaian ini dari berbagai macam suku ya. Nah itu tadi ya perbedaannya antara suku yang satu dengan suku yang lain, yaitu dari budayanya, dari bahasanya, kemudian juga dari apa namanya? Ya budaya berpakaian masuk ya ke situ. Oke, kita kembali ke materi yang ada
Gender. Jenis kelamin. Jenis kelamin itu ada apa saja sih, Wicita? Ada perempuan dan laki-laki. Nah, ada perempuan dengan laki-laki. Walaupun dalam kenyataannya sekarang banyak apa yang seperti apa namanya? Gender seperti itu ya, itu tidak masuk karena yang dari Tuhan itu hanya dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, ya. Itu. Jadi kalau dilihat dari kamus bahasa Indonesia itu gender itu jenis kelamin. Jenis kelamin itu ada laki-laki dengan perempuan. Nah, ada tidak sih perbedaan antara zaman dulu dengan zaman sekarang? Ya. Nah, kalau zaman dulu bagaimana apa namanya perlakuan terhadap salah satu gender? Zaman dulu. Ayo, Cung, kenapa? Contohnya perempuan tidak boleh bersekolah, betul. Jadi ada diskriminasi terhadap perempuan. Kalau zaman dulu itu perempuan hanya boleh memasak, mencuci baju, mengurus anak, mengurus kebutuhan di rumah. Itu. Kalau zaman sekarang bagaimana? Ada tidak perbedaan dengan zaman dulu? Ada, khususnya terhadap gender perempuan. Sekarang sudah ada ya, sudah ada apa perbedaan. Karena tadi itu ada emansipasi wanita. Nah, bagaimana dulu itu ada pahlawan wanita ya, adalah kalau kita itu pahlawan wanita yang memperjuangkan dalam apa namanya emansipasi wanita. Ya, beliau itu dulu membuat sebuah sekolah ya khusus untuk kaum perempuan. Nah, itu khusus untuk kaum perempuan. Kemudian ternyata itu banyak peminatnya perempuan. Ya, dari masa ke masa semakin berkembang, semakin maju. Nah, akhirnya sampai sekarang. Siapa pahlawan tersebut yang dimaksud? Raden Ajeng Kartini. Jadi kita sebagai perempuan harus bersyukur dengan adanya perjuangan dari Raden Ajeng Kartini ini yang membuat kita itu sebagai perempuan tidak dibatasi. Ya, tidak dibatasi. Ya, kita banyak kan perempuan sekarang itu yang menjadi pejabat. Misalnya saja kita lihat dalam partai politik. Nah, kalau zaman dulu mana ada ya perempuan. Nah, kalau sekarang kan banyak perempuan yang menjadi kepala daerah, ya. Banyak perempuan yang menjadi pemimpin dalam perusahaan, ya. Dan anggota legislatif juga banyak perempuan. Jadi di situ sudah melihat adanya kesetaraan gender. Karena sejatinya manusia itu baik laki-laki ataupun perempuan di mata Tuhan itu derajatnya sama, tidak dibeda-bedakan, ya. Nah, sama juga di hadapan Tuhan juga sama. Antara perempuan dengan laki-laki itu derajatnya tidak dibeda-bedakan, sama. Nah ini lihat itu. Ada yang tahu ini foto siapa? RA? Yang Ibu sampaikan ya? Iya. Itu sangat berjasa sekali terhadap perempuan. Ya. Jadi kalau tidak ada ini perjuangan gerakan ini itu, sekarang kita sebagai perempuan masih tetap saja dibatasi, tidak boleh bersekolah tinggi, tidak boleh bekerja, ya, apalagi menjadi sebuah pemimpin. Sekarang kita sudah banyak. Kan desa beliau perempuan, kepala sekolah, banyak perempuan, ya. Kemudian dalam organisasi juga sama. Ya, dalam organisasi kadang-kadang ketuanya atau misalkan pengurusnya kebanyakan itu perempuan. Nah, kemudian selain itu juga kita lihat dalam menurut kalian di lingkungan sekolah
Ya, jadi di sekolah juga sudah sudah dibangun tentang kesetaraan gender seperti tadi kata Kaila, dalam kepengurusan kelas ya. Dalam kepengurusan kelas itu tidak dibatasi baik laki-laki atau perempuan. Misalnya cuma laki-laki saja yang menjadi pengurus kelas ya. Semua punya hak, baik perempuan ataupun laki-laki. Kemudian dalam buku lihat juga dalam organisasi di sekolah itu justru perempuan yang mendominasi, didominasi oleh perempuan. Malah laki-lakinya yang jalan lihat itu kan sudah membuktikan bahwa di sekolah kita khususnya ini sudah dibangun tentang kesetaraan gender. Kesetaraan gender sudah muncul ya. Baiklah. Selanjutnya kita lihat di sini. Gambar apa ini? Gambar? Ya, tentang kesetaraan. Ini sedang apa itu? Ini sedang berkumpul ya di kementerian. Itu aja. Ini staf-staf kementerian juga itu ada laki-laki, ada perempuan. Bahwa kan itu laki-laki kan cuma satu. Ya, banyaknya perempuan. Jadi perempuan juga bisa. Ya, tidak dibatasi. Harusnya tidak ada diskriminasi terhadap perempuan. Ya, itu. Nah, ini apa lagi? Setelah tadi kalian menonton tayangan video dengan gambar-gambar yang disajikan, nah, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada. Silakan untuk bukan pertanyaan, mau kelompok mana? Mau kelompok ini kelompok berapa? Oke, kelompok 2 apa pertanyaannya semuanya? Mengapa gender harus berdasarkan aspek fisiologi? Oh iya. Siapa yang bisa? Kenapa sih gender harus berdasarkan aspek fisiologi? Yang bisa siapa? Ada? Tidak? Tidak. Kalau dilihat dari kamus bahasa Indonesia itu gender itu kan laki-laki, jenis laki-laki. Tentunya laki-laki dan perempuan. Nah, untuk membedakan mana laki-laki, mana perempuan, maka kita pertama itu harus dilihat dulu dari psikologisnya. Ya, kan ada ciri-cirinya. Kalau laki seperti ini, kalau perempuan fisiknya seperti ini, terus kita tidak usah disebutkan karena sudah tahu. Nah itu makanya tadi alasannya ya, saya. Ada lagi yang bertanya? Ya, itu ini kelompok dulu ya. Ya, silakan kelompok. Pertanyaannya apa? Iya. Kira-kira dengan adanya kesetaraan gender ada dampaknya tidak? Ada. Ya, tentunya ada. Ada positifnya, ada negatifnya. Coba, kalau positifnya apa? Dengan adanya kesetaraan gender? Memiliki hak yang sama. Memiliki hak sama, ya. Apa lagi? Ya, coba. Misalnya ibu nih bekerja sekarang. Apa positifnya? Untuk keluarga ibu saja dulu. Tidak ada perlakuan berbeda dalam dunia pekerjaan. Tidak ada perlakuan berbeda dalam pekerjaan, betul. Apa lagi? Yang lain? Nah, ini positifnya. Ya, mungkin kalau bagi keluarga ibu ya, nah, mungkin ibu bisa membantu tentang keuangan keluarga. Kemudian tadi itu kata Jira, tidak membatasi, ya, tidak membatasi potensi yang ada di diri ibu. Ya, jadi ibu itu bebas berkreasi, bebas berinovasi, ya, sesuai dengan kemampuan ibu. Jadi tidak ada diskriminasi, kan? Kemudian apalagi selain itu positifnya? Perempuan itu lebih nantinya kalau kita bakat kita tersalurkan atau potensi kita tersalurkan akan semakin baik atau pintar. Nanti kan kita sebagai perempuan juga harus mengurus anak. Otomatis kalau misalnya kita berpendidikan tinggi, otomatis kita dalam mendidik anak pun baik, tahu ya pendidikan seperti apa. Nah, di samping positifnya
negatifnya. Pertama, negatifnya mungkin kalau secara di lingkungan secara ini ya pribadi, ibu nih, anak tidak bisa memantau anak, aktivitas anak selama ibu bekerja kan. Nah, jadi mengurangi waktu untuk anak gitu ya. Jadi waktu untuk anak itu berkurang, waktu untuk keluarga itu berkurang. Nah, terus masyarakat kadang-kadang menilai perempuan yang bekerja itu katanya suka ada yang bilang tidak bisa mengurus keluarga lah, begitu ya. Itu paling. Jadi tergantung kita sebagai masyarakat itu menilainya dari segi apa. Ya, karena setiap keputusan itu ada positifnya ada negatifnya. Mungkin itu kelompok mana yang mau bertanya? Ini dulu ya. Jadi kelompok 5. Apa ini? Ya, kenapa kesetaraan gender sangat penting menurut kalian? Ya, kenapa? Karena bersifat universal atau berlaku Siapa? Andini. Oh, Andini. Ya, kenapa? Karena bersifat universal atau berlaku bagi seluruh umat manusia di dunia untuk mewujudkan keadilan di masyarakat dan membangun kemajuan bersama. Ya, betul. Itu ya, secara garis besarnya itu. Kenapa sih, mengapa kesetaraan gender itu dianggap penting? Ya tadi yang disampaikan itu sama Risma, itu cuma bisa menambahkan saja. Risma Andini kan? Malah ya, ibu cuma menambahkan dari yang ini tadi, ya, sesuai dengan tujuannya kesetaraan gender itu. Apa tujuannya? Agar setiap orang itu mendapatkan perlakuan yang sama. Ya, makanya dianggap penting. Jadi tidak ada diskriminasi terhadap salah satu gender. Tuh, ya. Ada lagi yang mau bertanya tidak? Kelompok mana dulu ini? Kelompok isi dulu ya. Udah kelompok 3. Kelompok 3 apa? Apakah perbedaan gender dapat menimbulkan ketidaksetaraan gender atau ketidakadilan gender? Oke. Siapa yang bisa menjawab? Apakah kesetaraan gender itu menimbulkan ketidakadilan? Begitu ya? Ya. Menimbulkan ketidakadilan tidak kesetaraan gender? Ya. Atau menimbulkan ketimpangan mungkin ya? Menimbulkan itu tidak? Ketidakadilan tidak? Dengan kesetaraan gender? Harusnya tidak. Harusnya ya, tidak. Tapi dalam kehidupan nyata kan suka ada saja ya yang beranggapan bahwa perempuan itu tidak boleh sekolah tinggi, perempuan itu tidak boleh menjadi memimpin misalnya, ya. Perempuan itu tidak boleh menjadi seorang menjadi pejabat terlalu tinggi misalnya. Cuma perempuan itu di rumah saja. Begitu ya. Kemudian dalam organisasi kadang-kadang selama ada laki-laki saja gitu ya, dalam organisasi. Nah, kadang-kadang dalam realitanya seperti itu. Nah, tapi seharusnya dengan ada kesetaraan itu tidak ada ya, tidak perlakuan yang tidak dilakukan. Ada yang lagi yang bertanya? Kira? Ya. Mewujudkan keadilan di masyarakat dan membangun kemajuan bersama tanpa keragaman perbedaan gender diperhatikan. Nah, kenapa untuk membangun keadilan di masyarakat itu keragaman gender itu harus diperhatikan? Yang bisa? Nah, perhatikan kenapa? Ya karena tadi itu yang disampaikan agar tidak terjadi diskriminasi terhadap salah satu gender, ya, tidak lebih mengunggulkan laki-laki misalnya atau lebih mengunggulkan perempuan, tidak ya. Jadi agar tidak terjadi itu supaya seimbang karena laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama. Tadi kelompok mana yang mau bertanya tadi? Jessica? Udah Jessica? Oh, kelompok 4. Ya, kelompok 4 silakan. Apakah sudah ada peraturan pemerintah atau undang-undang dasar yang mengatur tentang kesetaraan gender? Oke. Ada yang tahu apakah sudah ada peraturan perundang-undangan
Undang-Undang Dasar 1945 itu pasal 27 ayat 1. Bunyinya apa? Ada yang tahu? Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan dan wajib mengikuti hukum dan tidak ada apa? Tidak ada kecualinya. Itu bunyinya pasalnya. Ya, jadi bunyi pasalnya segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib mengikuti hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Itu patokannya pasal 27 ayat 1. Jadi dari pasal 27 ayat 1 itu sudah jelas bahwa ya tidak ada tadi kemudian tidak ada apa tadi? Ayo. Apa tidak ada apa tadi? Kemudian ayo. Tidak adanya diskriminasi terhadap salah satu gender. Ya, itu poin utama dari pasal 27 itu. Jadi baik perempuan atau laki-laki mendapatkan hak yang sama. Itu poin penting dari pasal 27 ayat 1. Kemudian ada lagi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 84 1984 itu tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Itu Undang-Undang tahun 1985 sama. Itu juga tentang membangun kesetaraan gender. Apalagi sekarang pemerintah itu membuat apa? Perlindungan perempuan. Jadi perempuan itu dilindungi oleh undang-undang. Itu ya, jadi jangan takut yang menjadi perempuan. Kita sudah dilindungi oleh undang-undang. Oke, itu ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita sekarang bagi kelompok. Ini kalian sudah berkelompok belum? Oh, udah ya. Udah satu kelompok ada yang 5, ada yang? Nah, karena kalian sudah duduk berkelompok, kelompok itu sesuai dengan pertemuan kita yang lalu ya, maka nanti kita akan membuat proyek ya, membuat proyek sesuai dengan tipe pembelajaran yang keempat. Nih, membuat produk kamu nih. Nah, dalam membuat produk, nanti Ibu akan bagikan, oh iya, apa ya, belum membagikan KKPD-nya ya. Nah, nanti Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian untuk dibuatkan proyek produk. Ya, jadi kamu membuat bukti karya. Nah, itu. Nah, bukti karyanya itu boleh berupa poster, clipping, atau boleh juga mapping tentang keberagaman gender ini ya. Nah, itu. Nah, untuk pembuatan proyek, Ibu berikan waktu. Nanti kita pertemuan berikutnya. Kamu pertemuan berikutnya tinggal presentasi hasil kamu kerja kelompok selama Ibu berikan waktu ya. Nah, selama nanti Ibu berikan waktu untuk kamu mengerjakan proyek itu. Setelah itu nanti kita pertemuan lagi. Dalam pertemuan itu nanti langsung presentasi per kelompok ya. Ini silakan untuk lebih jelasnya proyek ini sudah ada di LKPD. Kelompok 1 ambil di sini. Kelompok 1 yang menggunakan ini siapa? Kritik. Mana kritik? Di sini. Kritik. Berapa orang ini? Berapa lagi yang kritik? Yang mau kritik itu udah? Yang mau menggunakan kritik siapa? Oke, kelompok. Mau apa? Satu lagi yang kritik siapa? Sekali lagi. Nomor berapa? Ya. Oke.
ada yang ditanyakan? Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita nanti bertemu lagi pada pertemuan berikutnya dengan membawa produk yang sudah di-share di dibagikan tadi. Ya, kalau tidak ada pertanyaan. Mungkin untuk pertemuan berikutnya masih ini materinya ya. Masih keragaman gender tetapi dengan presentasi ke depan. Nah, dalam presentasi ke depan nanti silahkan kalian dari sekarang tentukan siapa yang bagian moderator atau yang mau berbicara siapa, yang menyajikan siapa, didiskusikan nanti dengan kelompoknya ya. Supaya nanti ketika pertemuan berikutnya tidak ada masalah. Ada yang ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, untuk pertemuan hari ini sampai di sini saja. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan sebelumnya sampai di mana? Ya, sampai ada tentang pembuatan produk ya. Bukan selesai pembuatan produknya. Nah, kelompok mana tadi yang membuat piping menggunakan aplikasi Zoom? Oke. Dua kelompok, tiga. Buat poster piping dengan manual karton. Tuh, kelompok. Mana? Iya, maksudnya kelompok Kaila, satu kelompok. Yang menggunakan poster dengan aplikasi satu. Cuma kelompok dua ya. Poster dengan karton menggunakan karton tidak ada. With mapping menggunakan aplikasi ada. Satu dengan kelompok lagi. Kelompok dia pakai apa? Printing. Oh. Berarti yang with mapping cuma kelompok ini sama Kaila, cuma menggunakan karton. Kalau kelompok 4 menggunakan aplikasi. Oke. Ini sudah ada ya, ada yang tadi kan sesuai dengan tujuan pembelajaran semua sudah mencakup ya, ada yang menggunakan apa yang ada membuat poster, printing, mapping, bervariasi, ada yang menggunakan aplikasi, ada juga yang menggunakan kertas karton. Ya, hari ini berarti pertemuan sekarang kita melanjutkan pertemuan sebelumnya, di mana pada pertemuan ini nanti kalian akan mempresentasikan hasil dari produk yang sudah kami buat berkelompok. Nah, kalian harus mengetahui juga nanti dalam penilaian, ya. Nah, dalam penilaian presentasi nanti ada beberapa poin yang dinilai. Pertama, seperti kreativitas, ya, kreativitas nanti dinilai. Kemudian apa lagi? Kompakan atau gotong royong. Kemudian apa lagi? Ketepatan, ya, antara tujuan, ketepatan antara materi dengan hasil proyek yang kamu buat. Ya, tuh. Itu nanti penilaian dalam kemudian ketika mempresentasikan pembuatan materi ya. Nanti ada penilaian. Makanya silakan sekarang kalian tadi sudah ditutup belum? Siapa saja yang ke depan nanti ke bagian membuka? Sudah? Jadi kan sudah. Nah, nanti coba keluarkan dulu hasilnya. Yang menggunakan aplikasi untuk presentasi nanti silakan di-share di grup. Sudah di grup di-share? Nah, semuanya? Kelompok 1 sudah? Oh iya, kelompok 2 sudah? 3? Masih? Sudah di-share di grup? Kelompok dulu di-share. Jadi nanti kelompok yang lain bisa menanggapi ya. Kelompok 4 sudah di-share di grup. 5? Ya? Di-share dulu di grup. Ya, ke ibu juga di grup. Di Japri ke ibu, terus ke grup juga di-share. Ya, kelompok yang lain bisa menanggapi dan bisa melihat kerja dari kelompok kalian ya. Kemudian ini
Nah, kemudian dia kelompok 4 juga sudah bisa dibuka. Silakan yang lain cek dulu. Punya teman kalian sudah bisa dibuka belum? Kelompok lain kan juga sudah bisa diakses. Ini yang ada di grup, ini baru kelompok lain kan, kelompok Sira dengan kelompok Indri. Jadi silakan bisa duduk. Dia bisa duduk. Mau lihat? Dicek dulu. Boleh. Kenapa ya? Di screen juga nggak apa-apa. Nah, jelas kan di screen. Pas itu baru. Silakan nanti yang menggunakan aplikasi sambil membawa HP ke depannya untuk presentasi. Tidak usah gunakan aplikasinya. Yang bisa di aplikasi itu, ya. Ya, kita mulai. Apakah selama kalian membuat proyek tadi ada kesulitan? Ada. Gimana? Bilang kesulitan halaman apa? Siapa yang tidak membantu? Siapa lagi? Nomor 2 tidak membantu. Berarti nanti nilai foto-fotonya nanti itu dikurangi karena ini kan penilaian tadi itu sampaikan ada foto ya sama. Ada lagi selain kelompok 1 selama membuat proyek ada apa ini? Apa? Apa? Dari konsep. Oh, buat kasih konsep. Dan pakaian ini ternyata kapan itu yang banyak ya. Nanti di pengalaman. Nanti kamu misalnya membuat proyek dalam modalnya belum pengalaman ya. Proyek apa? Apa? Sudah berhasil atau baru kali ini? Oh, baru kali ini. Nah, pengalaman ya. Kedepannya bisa kamu praktekkan. Selain kamu pikir dengan tema, bagaimana yang mengalami kesulitan? Sudah ada? Sudah terbiasa dengan aplikasi? Sudah. Ya? Boleh nggak biar dikasih nama? Apa? Nggak dikasih nama ngomong? Ya udah, jangan kasih nama ngomong ya, Des. Ini banyak ke grup dulu, biar teman-teman bisa melihat. Dan nanti kan kalian harus tampil, jadi yang lain bisa memahami, bisa ini, apa, baca ya. Masih udah ada proyek kalian. Iya, dia sudah muncul. Ini dia. Ya udah, dia aktifin ya. Siapa lagi? Tinggal yang Jessi ya, yang belum di-share ke grup. Screenshot ada, screenshot. Mau kelompok mana dulu yang presentasi ke depan? Sudah siap kelompok mana? Kelompok mana yang sudah siap presentasi atau kelompok 7? Mau kelompok 1 dulu? Oke, nggak apa-apa kelompok 1. Oke, ada satu jalan saja ya? Ya, ada waktu ya. Kelompok 1.
orang tua satu, kami akan menjelaskan ide konsisten yang kami dapat. Ini kelompok kami membuat ini yang berisi faktor yang menjadi penyebab terjadinya persamaan gender atau perceraian gender itu sama dengan feminisme atau diskriminasi seperti kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari, kondisi seperti apa yang dapat dikatakan pada bagaimana cara membuatkan pengalaman siswa. Di sini saya akan membacakan sedikit uraian yang tadi saya sebutkan. Pertama, saya akan membacakan sedikit tentang faktor yang menjadi penyebab terjadinya persamaan. Pada dasarnya, gender tidak menjadi masalah pada kita tidak melahirkan tidak maka gender sama dengan feminisme. Dua konsep ini sebenarnya sama-sama penting dan berjalan saling berdampingan. Meskipun feminisme lebih berfokus pada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya dibacakan oleh Kayla. Ya Kayla, soalnya yang jelas ya. Posisi di masyarakat sama dengan laki-laki tidak diperlakukan kasar dan tidak ada kesenjangan di bidang pekerjaan. Memiliki hak kepemilikan yang sama mendapatkan uang berpolitik. Selanjutnya dilanjutkan oleh Lydia. Ayo Lydia, agak ke atas kali ya, biar Lydia nggak susah baca. Nah, gitu. Pengertian gender. Gender berasal dari bahasa Latin yaitu genus, berarti ilmu atau genius. Gender adalah sifat dan perilaku yang dilepaskan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara tidak sosial maupun budaya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Chandra. Keren suaranya juga. Agak ke atas Kak, supaya Sindra buka lagi nih orangnya. Contoh diskriminasi kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri di dalam rumah tangga. Penyiksaan dan pemerkosaan adalah mengakibatkan perasaan tersiksa dan dilakukan. Masih ada? Gerak. Gender di kalangan siswa memberi kesempatan siswa perempuan memimpin, tidak membedakan siswa perempuan dan laki-laki dengan memberi tugas, melakukan pembelajaran bebas oleh laki-laki dan perempuan. Berhenti memberi siswa dengan cara apapun. Orang tua di rumah dan guru di sekolah memberikan contoh dengan tidak membedakan siswa perempuan dan laki-laki dalam hal bicara dan sosial. Masih ada? Nah, ya. Silakan. Dipimpin lagi atau siapa? Kasih tanya jawab. Kami buka sesi tanya jawabnya. Siapa yang akan bertanya di sini? Ya, silakan Pak Fokus. Ya, jadi
Bisa kalian lihat hidup ya, share linknya di situ ada poster yang telah kelompok kami buat mengenai keragaman gender tentang membahas zaman dulu dan zaman sekarang apa perbedaannya. Untuk lebih detailnya akan dijelaskan oleh pemateri yang akan dijelaskan oleh Risma dan Suci. Gender adalah jenis kelamin laki-laki dan perempuan juga memiliki posisi yang sama atau setara dengan masyarakat. Pada zaman dahulu, laki-laki mempunyai bertugas untuk mencari makanan dengan berburu. Berbeda dengan zaman sekarang, laki-laki zaman sekarang pada sekolah tidak memiliki jabatan. Namun adanya gender kita merupakan keadilan yang merata dan membangun kemajuan negara Indonesia. Laki-laki atau perempuan punya hak yang sama dan Ya. Makan yang lain sudah mati ya. Yang lain. Kami lihat dulu sekaliannya. hal yang kemudian merupakan kedatangan adalah banyak yang terhadap Kelompok baiknya ya. Materi itu sampai di sini saya buka sesi tanya jawab kepada kelompok yang kurang mengerti atau kurang paham mengenai pembahasan dari pemateri. Diizinkan bertanya. Selamat pengertian atau definisi. Baik, saya akan menjawab. Gender berasal dari bahasa yaitu genus, berarti itu atau jenis. Gender adalah sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Mungkin ada tambahan atau ada yang kurang paham? Yang kelompok lain diizinkan bertanya. Baik, terima kasih. Sesi tanya jawab saya tutup sampai di sini. Selanjutnya ada menyampaikan materi kesimpulan dari hasil presentasi kami Ya, silakan. yang akan disampaikan oleh Denisa. Jadi laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama, sehingga terwujudnya keadilan di masyarakat dan pembangunan di negara Indonesia. Ada perbedaan sesuai yang biologis antara perempuan dan laki-laki, dan kebudayaan mengenai kehidupan perbedaan biologis itu menjadi perbedaan sampai di sini saja presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila topik budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok lain tak? Ya, kita bisa lanjutkan di sini hasil kerja dari kelompok 2. Kelompok 2 kan? Ya. Bisa dijelaskan kalian boleh lihat juga di dulu. Kalau di dulu sudah ada pertanyaan, teruskan foto ini. Ini dengan menggunakan aplikasi apa ya? Aplikasi apa yang dipakai? Canva. Bagusnya. Ya. Itu penampilan atau presentasi dari kelompok 2. Sekarang kelompok 3 ya, silakan. Oke, silakan. Yo, yes.
perilaku yang diletakkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Jadi, kita sebagai siswa patut membangun kesadaran dan gender. Di atas contohnya adalah memberi contoh tentang gender, memiliki hak kepemilikan yang sama, tidak membentuk karakter khusus, menerapkan materi secara umum, mengangkat tidak nyata, ya, posisi di masyarakat sama dengan laki-laki. Masih? Adapun bukti kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari yaitu posisi di masyarakat sama dengan laki-laki, tidak ditemukan kasar, memiliki hak kepemilikan yang sama, mendapatkan ruang untuk berpolitik, tidak kesenjangan di dunia pekerjaan. Selanjutnya kesimpulan akan dibacakan oleh Novita Yanti. Ya, silakan. Dari pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa gender adalah perangkat peran tanggung jawab, fungsi, hak, dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tentang manusia itu tumbuh dan dibesarkan. Apakah ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Ada. Mana? Kelompok mana? Kelompok 4 ada? Mau bertanya? Kelompok 2? Ada. Ya, silakan. Upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam sehari-hari? Ya, silakan jawab. Upayanya adalah memenuhi hak-hak ketenagakerjaan, melibatkan perempuan dan pengambilan keputusan, memberi gaji yang sama antara perempuan dan laki-laki, memberi kesempatan jenjang karir yang sama, melindungi perempuan dari pelecehan di tempat kerja. Apakah ada yang bertanya lagi? Ada lagi? Ada yang mau komentari? Tidak ada? Oke, tidak ada ya? Sudah cukup berarti? Tadi pertanyaannya apa? Pertanyaan apa tadi? Dari kelompok 4? Upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam Oh, upaya ya, upaya untuk memberikan kesetaraan gender. Tadi sudah ya. Tepat sekali jawabannya. Ada tambahan tidak? Tidak ada. Jawaban dari kelompok 3 tadi sudah bagus ya, tepat sekali. Kalau tidak ada tambahan lagi boleh ditutup, Jesse atau siapa yang mengucapkan? Ini Pak. Mohon bila ada kesalahan dari kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya untuk lebih jelasnya hasil karya teman-teman kamu bisa lihat di apa ya? Di komputer. Iya, gunakan iPad ya guys ya. Untuk kreativitasnya lebih bagus. Selanjutnya kelompok. Nah, kelompok 4. Silakan ke depan untuk presentasi. Boleh ya? Kelompok 4. Kita tanyakan kelompok 4 dengan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai keragaman gender. 1. Pengertian gender. Pengertian gender atau definisi gender adalah jenis kelamin. Perbedaan kedua kelompok gender ini berdasarkan aspek fisiologi. Selain secara fisiologi, juga terdapat perbedaan antara perempuan dan laki-laki, yakni bila dipandang dari sudut pandang antropologi. 2. Kesetaraan gender. Perempuan dan laki-laki punya hak yang sama di dalam bekerja dalam kegiatan perekonomian, untuk menjalankan tugas-tugas sosial, berpolitik, serta kegiatan keagamaan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing. Itulah yang dimaksudkan sebagai kesetaraan gender. 3. Membangun kesadaran gender. Kehidupan sehari-hari, kesetaraan gender belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Masih terjadi adanya praktik menegakkan dan bahkan melecehkan perempuan, karena pada umumnya perempuan secara fisik tidak sekuat laki-laki. Dalam membangun kesadaran
atau bagaimana dan jenis kelamin, yakni perempuan dan laki-laki. Karena ini tentu bersifat universal atau berlaku bagi seluruh umat manusia di Indonesia. 6. Walaupun ada perbedaan dan hanya secara fisiologis, hak perempuan dan laki-laki sebagai anggota masyarakat maupun warga negara yang sama tidak boleh dibeda-bedakan satu dengan lainnya. Hal tersebut berlaku di rumah tangga, di lingkungan sosial tetangga, maupun di masyarakat secara luas. Ada yang mau bertanya? Gender adalah perbedaan laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial. Apa maksud dari pernyataan ini? Itu adalah pengertian gender. Apa tadi pertanyaannya, Kak? Gender adalah perbedaan laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial. Apa maksud dari pernyataan ini? Ya. Jawabannya apa tadi, Dira? Itu pengertian gender. Pengertian gender yang tadi disampaikan oleh Elisa, pengertian gender. Oke. Bisa menambahkan yang lain? Menambahkan dari jawaban Dira? Ya. Ada yang bisa menambahkan bisa menambahkan ini? Dari jawaban yang disampaikan oleh kelompok 4. Ya. Gender itu tadi apa? Ini gerak? Jadi maksud dari apa tadi kita? Maksud dari itu? Ya, silakan. Dan tadi Bapak itu reaksi menambahkan atau Wiwin atau kelasnya siapa? Oke, menambahkan dari jawaban Dira. Maksudnya apa dari itu tadi yang disampaikan oleh Anita? Tadi sudah dari Dira jawab. Bisa diperlukan lagi? Ya. Ya tadi ya. Maksudnya itu bahwa agar tidak ada ketimpangan gender antara laki-laki dengan perempuan, tidak terjadi diskriminasi, supaya perempuan itu memiliki apa? Perempuan itu memiliki kesetaraan atau laki-laki dan perempuan tidak dibatasi ya kata ya. Ada lagi? Ya, udah. Ada yang mau bertanya lagi kalau Dira kalau cepat? Tidak ada? Kalau tidak ada silakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini masih ada kelompok 4 bisa kalian lihat dan jelas di sini. Menggunakan aplikasi apa, Dira? Menggunakan aplikasi apa, Dira? Canva. Ya, menggunakan Canva. Cukup lihat sifatnya ya seperti ini. Yang lain bersama Bapak. Nah, silakan selanjutnya kelompok 5 ini ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil riset kami mengenai tentang keberagaman gender. Rangkaian acaranya adalah penyajian materi, sesi tanya jawab, dan kesimpulan. Yang pertama adalah penyajian materi yang akan dibacakan oleh Isita. Keberagaman gender. Pengertian gender. Gender adalah sifat dan perilaku yang diletakkan pada
kemajuan di masyarakat. Satu, posisi masyarakat serta keluarga. Dua, mendapat kesempatan pendidikan formal setinggi-tingginya. Tiga, tidak diperlakukan kasar. Empat, tidak ada kesenjangan di dunia pekerjaan. Lima, tidak ada orang berbeda. Enam, tidak ada pendidikan yang sama. Itulah tadi hasil penelitian dari kami. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Apakah di sini ada yang mau ditanyakan? Maka kelompok mana? Dia kelompok mana? Silakan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diafifa dari kelompok 6. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok 5. Bagaimana penerapan gender dalam pergaulan khususnya masyarakat? Bagaimana? Dia balik. Bagaimana penerapan gender dalam pergaulan khususnya bagi masyarakat? Bagaimana penerapan gender dalam pergaulan gender dalam masyarakat? Silakan jawab. Terima kasih. Ada laki-laki yang berpenampilan seperti perempuan dan sebaliknya. Tuh jawabannya. Puas dia? Iya. Jadi dalam penerapan sehari-hari itu kesetaraan gender sudah ada tidak? Sudah ya. Tadi di awal ibu sudah sampaikan. Jadi sudah ada penerapan gender, sudah ada penerapan kesetaraan gender di masyarakat. Ya. Nah di masyarakat contohnya yang kita lihat dalam susunan ya, bisa lihat dalam kegiatan di masyarakat. Misalnya kegiatan di desa itu banyak melibatkan perempuan. Kemudian organisasi di desa juga banyak yang melibatkan perempuan. Artinya di sini perempuan tidak dibatasi haknya ya. Itu sudah ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah ada yang ditanyakan lagi ke kelompok terakhir? Tidak ada? Silakan duduk. Ada kesimpulan ya, silakan kesimpulan. Tidak ada yang ditanyakan lagi, yang kami adalah kesimpulan. Kesimpulannya akan dibacakan oleh Ibu. Kesimpulannya adalah dari penelitian tersebut dapat kembali kesimpulan bahwa gender adalah seperangkat sifat peran tanggung jawab fungsi dan perilaku yang melekat pada laki-laki dan perempuan. Akibat bentukan budaya dan lingkungan masyarakat dapat memiliki ilmu dan prestasi. Sudah? Sudah? Nah, sekarang tutup. Demikianlah presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pikir lagi hasil karya dari kelompok 6. Ya, tadi sudah bisa tidur kan? Silakan dia cepat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ya, ada ke depan ke situ biar perkenalkan nama saya Diafifa. Di sebelah kanan saya ada Fadia Harisa. Di sebelah kiri saya ada Vela Febriani. Di sebelah Vela ada Aulia Putri Rahmawati. Di sebelah Aulia ada Susudia Urahma. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengertian gender yang akan dibacakan oleh Aulia. Gender adalah perbedaan fisik, peran dan tanggung jawab antara yang keras suaranya ya. yang merupakan hak dan fungsi sosial dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Sifat dan perilaku yang diletakkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Selanjutnya ada 4 cara membangun gender di kalangan masyarakat yang akan dibacakan oleh Ibu. Setelah itu ada perbedaan perempuan dan laki-laki yang akan dibacakan oleh Vela Febriani. Lelaki dianggap kuat, amanah, dan tegas sehingga dapat memasak, menghasilkan rumah, membesar anak. Wanita dikenal lemah, lembut, emosional, keikuan, efektif, dan irasional. Wanita diragukan kemampuannya untuk
tanya jawab kepada kelompok yang akan bertanya, kami persilahkan. Dapat mau bertanya kelompok 5, silakan kalau mau bertanya. Selain secara fisiologis, juga terdapat perbedaan antara perempuan dan laki-laki, yakni bila dipandang dari sudut pandang antropologi. Apa yang dimaksud antropologi? Saya jawab. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari segala macam seluk-beluk unsur-unsur kebudayaan yang dihasilkan dalam kehidupan manusia. Tuh, jawabannya itu. Ya, sudah. Silakan untuk kelompok, Ada yang lain, silakan di. silakan untuk kelompok yang mungkin akan memberi saran untuk kelompok kita atau apapun itu. Mau beri sarannya? Ini ada sarannya? Kelompok 6, tidak ada? Oke, tidak ada, silakan. Jika tidak ada, kami akan langsungkan kepada kesimpulan yang akan dibacakan oleh Vera. Lupa dia. Yang adalah seakan-akan sikap peran tanggung jawab, fungsi, hak, dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki yang tumbuh akibat bentukan budaya atau lingkungan yang tempat-tempat manusia itu tumbuh dan dibesarkan. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tepuk tangan. Ya, itulah ya presentasi dari kelompok 1 sampai dengan kelompok kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Tadi sudah presentasi semuanya, hasilnya bagus, kreativitasnya sudah bagus juga, penyampaian juga bagus. Penguasaan materi juga sudah bagus semua. Kalau dilihat ya, memperhatikan kata-kata itu justru mau menyampaikan satu kata hebat, ya itu berkenan semuanya hebat. Kalian bisa menggunakan aplikasi tanpa seperti ini dan bagus-bagus semuanya. Tidak, ini juga yang manual, yang boleh kantor juga kreativitasnya sudah bagus. Dengan menggunakan tangan saja seperti ini, apalagi menggunakan kanva ya. Nanti berikutnya bisa dicoba dengan menggunakan kanva atau aplikasi yang lain ya, supaya lebih wah lagi hasilnya. Baiklah, jadi ya dari kesimpulan pembahasan ini yaitu kesetaraan gender di Indonesia itu sudah mulai diterapkan, sehingga dengan adanya kesetaraan gender ini diharapkan tidak ada lagi diskriminasi terhadap salah satu gender, baik perempuan ataupun laki-laki. Itu ya untuk kesimpulan dari pertemuan hari ini. Kira-kira selama ikut pembelajaran hari ini ada yang mengasihkan atau tidak mengasihkan? Untuk lebih jelasnya, Ibu mengetahui perasaan kalian, Ibu akan membagikan refleksi. Silakan, nih kelompok 1 sini, cepat. Baiklah, 5 ya, 1, 2, 3.
keduanya saja. Ya, nama jangan lupa kelas. Nah, silakan duduk. Kelompok 4 sudah. Kelompok 5, kelompok 4, kelompok 2 sudah. Kelompok 1 sudah. Kelompok 3, kelompok 6. Oh ya, anak-anak, nanti Ibu akan share di Google Form. Silakan dibuka soal pengetahuan dari pembelajaran hari ini. Ya, itu ada 2 soal pilihan ganda. Silakan diisi dengan tepat. Ya, pakai Google Form. Semua menggunakan HP, tidak usah ditulis soal seperti yang sudah. Itu kamu isi di Google Form saja. Sudah bisa caranya? Sudah caranya? Bukan belum. Tadi sudah ibu share. Sudah bisa dibuka belum? Dan pakai ID belajar misalnya bisa dibuka. Kalau ada yang langsung dibuka boleh nanti ke ibu ya, akan kesini nanti setelah pembelajaran. Baiklah, untuk pelajaran hari ini sepertinya sudah selesai, sudah tersampaikan semua, hasil-hasilnya juga memuaskan buat ibu. Nah, pertemuan berikutnya membahas tentang keragaman suku. Silakan pelajari di rumah materi tentang keragaman suku. Itu materi kedua. Ya, keragaman suku dibaca supaya nanti pas pertemuan berikutnya tidak mengalami kesulitan. Kalian sudah paham